Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendaknya kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini, tepatnya di hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 bertempat di Ballroom Hotel JS Luansa, Jakarta. Selamat datang dalam acara Insurance Market Leaders Award 2023 persembahan media asuransi. Boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk malam hari ini. Luar biasa sekali, senang sekali saya Fania Martadinata sebagai Master of Ceremony dapat hadir menyapa Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Izinkan saya tentunya sebelum kita melanjutkan untuk agenda acara berikutnya, alangkah baiknya kita bersama-sama untuk mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali acara ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pendukung acara atau pembicara dan juga tamu undangan. Selamat datang kami ucapkan kepada yang kami hormati Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia yang juga Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia Bapak Rudi Kamdani. Selamat datang. Yang kami hormati Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia, Bapak Julius Bayangkara. Selamat datang Pak. Yang kami hormati Direktur Eksekutif AAUI, Bapak Bern Duyanto. Selamat datang. Dan selamat datang dan terima kasih kami ucapkan kepada guest speaker, Bapak Johan Wijaya, selaku General Manager Sales and Operation Head JBA Indonesia, selamat datang. Dan selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Hadi Wenas, selaku Presiden Director Meditap. Dan tentunya kami juga ingin mengucapkan selamat malam dan selamat bergabung kepada para CEO, direksi, dan senior manajemen perusahaan asuransi, reasuransi, pialang asuransi, dan pialang reasuransi, serta para senior eksekutif industri perasuransian, juga rekan-rekan wartawan yang tentunya telah bergabung pada malam hari ini. Boleh saya minta tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk malam hari ini. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan pula kami secara khusus mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang telah mendukung acara malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada PT AIA Financial, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, Meditap, PT BRI Asuransi Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Jiwa Star Investama, PT JBA Indonesia, PT Asuransi Wahana Tata, PT Indolife Pensiun Tama, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, PT Mitra Proteksi Madani, PT Beswan Asia Reinsurance Brokers, PT Igna Asia, PT Sun Life Financial Indonesia, PT Prudential Life Assurance, PT Great Eastern Life Indonesia, PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi,
PT Reasuransi Nasional Indonesia, PT Howden Insurance Brokers Indonesia, PT Reasuransi Indonesia Utama, PT Lipo General Insurance Tbk, PT Asuransi BRI Life, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, PT Lintas Insan Karya Sejahtera, PT Asuransi Bangunan Askrida, PT IBS Insurance Broking Service, PT IBS Reinsurance Brokers, PT Sompo Insurance Indonesia, PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT BNI Life Insurance, Mir Group, Asuransi Astra, PT Asuransi Sentral Asia, dan yang terakhir kami ucapkan terima kasih kepada PT Aksa Mandiri Financial Services. Hadirin, kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk para pendukung acara yang telah mensupport kegiatan pada malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan untuk acara berikutnya, marilah bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk melanjutkan rangkaian acara berikutnya, marilah kita akan mendengarkan sambutan atau welcoming speech dari Media Asuransi. Sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Aris selaku pemimpin redaksi Media Asuransi. Kepada Bapak Ahmad Aris kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati,
Saya izin untuk menyampaikan rasa hormat saya kepada Bapak Rudi Kamdani selaku Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia sekaligus Ketua Umum ASI. Yang saya hormati Bapak Julius Bayangkara selaku Ketua Umum Aparindo. Yang saya hormati juga Bapak Berduyanto selaku Direktur Eksekutif AAUI. Dan juga yang saya hormati Bapak Dodi AS Dalimonte yang merupakan Komisaris Utama Media Asuransi periode 2020 sampai 2023. Jadi sebelum Pak Dodi hijrah ke ASEI atau mendapat amanah di ASEI. Tapi Pak Dodi ini berperan terhadap proses transformasi di media asuransi selama 3 tahun terakhir ini. Yang saya hormati guest speaker kita yaitu Bapak Johan Wijaya selaku General Manager Sales and Operation Head dari JBA Indonesia dan juga Bapak Hadi Wenas selaku Presiden Direktur Meditab. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan insight dan informasi bahkan mungkin bisa berkolaborasi dengan dua guest speaker kita yang luar biasa. Yang saya hormati juga Bapak, Ibu, para eksekutif, baik itu dari perusahaan asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi, pialang asuransi, pialang reasuransi, yang sudah hadir. Tentu yang hadir di sini adalah para jawara, para market leader, sehingga kita tentu sangat berbahagia Bapak Ibu berkenan hadir di acara ini. Yang saya hormati pula rekan-rekan wartawan yang berkenan hadir, mudah-mudahan bisa menginformasikan apa yang terjadi atau yang kita laksanakan pada malam hari ini demi kebaikan industri perasuran nasional. Dan juga yang saya hormati para tamu undangan yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kenikmatan kesehatan yang dikaruniakan sehingga kita semua bisa berkumpul dalam acara Insurance Market Leader Award 2023 yang diselenggarakan oleh PT Media Asuransi Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, kami tentu sangat berterima kasih dan mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian karena sudah berhasil menjadi market leader, penguasa pasar di masing-masing industri, baik di asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi, pialang asuransi, dan pialang reasuransi. Tentu bukan capaian yang mudah, perlu kerja keras, di tengah kondisi yang sangat menantang. Apalagi tantangan ke depan ini masih sangat mengadang. Jadi terutama adanya implementasi dari PSAK 74 yang ini tentu menjadi perhatian dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan pasca implementasi dari PSAK 74 itu tidak menggoyahkan posisi yang Bapak Ibu raih saat ini. Bahkan diharapkan posisinya semakin meningkat dan yang menjadi jawara pun juga bisa mempertahankan posisinya. Bapak Ibu yang saya hormati, izin memperkenalkan media asuransi adalah media milik industri asuransi yang sahamnya dimiliki oleh asosiasi, dalam hal ini DAI atau Dewan Asuransi Indonesia, AAUI, AAJI, AAJSI, kemudian ada APKAI dan Aparindo. Mudah-mudahan ke depan ASI juga akan bergabung menjadi salah satu shareholder dari PT Media Asuransi Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, acara malam ini merupakan satu dari sekian acara awarding yang dimiliki oleh Media Asuransi. Pada awal tahun, Media Asuransi telah menyelenggarakan
Unit Link Award 2023 dan kali ini kita menyelenggarakan Insurance Market Leader Award 2023. Nanti di bulan September insya Allah kita juga akan menyelenggarakan Best Insurance 2023. Jadi kalau untuk Insurance Market Leader ini penilaiannya berdasarkan pendapatan premi untuk asuransi umum dan jiwa, sementara untuk piala asuransi dan reasuransi itu berdasarkan brokerage fee. Sementara untuk nanti event insurance award itu penilaiannya berdasarkan indikator-indikator yang sudah ditetapkan oleh para dewan juri. Dan dewan jurinya itu mewakili unsur dari asosiasi di industri perasuransian tanah air. Dan di akhir tahun insya Allah mudah-mudahan kita juga akan menyelenggarakan awarding yang khusus kita menilai inovasi digital tidak hanya untuk industri asuransi tapi juga industri perbankan, multi finance, pasar modal. Jadi itu bagian dari upaya media asuransi untuk melakukan ekspansi, tidak hanya kita menyasar atau memberikan penilaian untuk industri asuransi, tapi juga kita akan memberi penilaian kepada industri non-asuransi. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir saya mewakili manajemen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila nanti dalam penyelenggaraan awarding ini ada kesalahan atau kekurang tidak berkenanan dari Bapak Ibu. Saya mewakili manajemen PT Mandiri Asuransi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena nanti rangkaian acaranya masih panjang, ada 2 guest speaker kita, sehingga saya cukupkan welcome speech dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tentunya kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Aris selaku pemimpin redaksi media asuransi yang telah menyampaikan welcoming speech pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita melanjutkan untuk acara berikutnya, marilah kita akan saksikan tayangan video Company Profile JBA Indonesia. Selamat menyaksikan. PT JBA Indonesia adalah balai lelang otomotif yang memiliki visi untuk menjadi wadah jual beli kendaraan paling bisa diandalkan di Indonesia. Untuk terus melaju di depan, JBA terus memperluas jaringan lelang di Indonesia dan memperbanyak pilihan kendaraan lelang, mulai dari mobil, motor, alat berat, hingga kendaraan niaga. Terus berinovasi dan beradaptasi dengan teknologi digital dalam pelayanan dan operasional lelang demi solusi terbaik bagi seluruh pelanggan JBA menjadi salah satu strategi JBA dari sejak beroperasi tahun 2011 hingga sekarang. 私たちはオークションを通じて中古車ビジネス、流通に新しいサービスをもたらし、業界の課題に応えます。 Kami selalu berusaha mentransformasi keterampilan, integritas, kekuatan tim, dan lingkungan kerja yang sehat menjadi sebuah inovasi pengalaman layanan di JBA. Dan JBA sudah memiliki lebih dari 70.000 peserta lelang yang terdaftar. Saat ini, JBA telah memiliki 15 cabang, 22 hub, dan melelang lebih dari 1 juta kendaraan bekas. Bermitra dengan lebih dari 400 dealer kendaraan bekas dan hampir 300 perusahaan dalam melelang kendaraan di JBA. Dengan budaya perusahaan dan nilai perusahaan yang adaptif terhadap tantangan bisnis, membuat staf JBA selalu memberikan pelayanan yang solutif. JBA juga berkomitmen memberikan fasilitas layanan yang terstandarisasi untuk keamanan kendaraan lelang dan kenyamanan pelanggan JBA.
Salah satu layanan unggulan JBA adalah kemudahan mengikuti lelang dari mana saja dengan sistem lelang online yang dapat diakses dari aplikasi maupun website JBA, sehingga para peserta lelang dapat lebih aman dan nyaman saat lelang di JBA. JBA juga terus berusaha menghadirkan program yang menjawab kebutuhan pelanggan JBA, baik penitip maupun pembeli kendaraan. Jual beli kendaraan bekas, ya JBA. Hadirin yang berbahagia, kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk JBA Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya marilah kita akan mendengarkan paparan yang sangat menarik dari guest speaker kita pada hari ini. Dan tentunya dapat memberikan insight serta pengalaman pada kita semua. Untuk itu marilah kita sambut Bapak Johan Wijaya selaku General Manager Sales and Operation Head JBA Indonesia. Kepada Bapak Johan Wijaya kami persilahkan untuk menyampaikan speech-nya. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam kepada Bapak Ahmad Haris selaku pemimpin redaksi media asuransi. Dan selamat malam kepada Bapak Rudi Kamdani selaku Ketua Dewan Asuransi Indonesia. Dan selamat malam pada Bapak, Ibu, dan para key person yang hadir di tempat ini. Dan perkenalkan, nama saya Johan Wijaya yang mewakili JBA Indonesia selaku Balai Lelang Otomotif nomor 1 di Indonesia. Ya. Dan selamat juga kepada acara Market Leader Award di tahun 2023 ini kepada rekan-rekan media asuransi di sini, dan nanti ada award ya untuk perusahaan asuransi yang mendapatkan penghargaan Market Leader Award di tahun 2023 ini. Ya, mungkin Bapak Ibu sebagian bertanya-tanya kenapa ada Balai Lelang JBA di sini. Mungkin nanti saya akan menjelaskan sedikit ya, terutama saya akan memberikan solusi yang terbaik terutama untuk asuransi umum. Ya. Mungkin ini nanti presentasinya ya, sebentar. Ya. Sekarang JBA merambah ke bisnis yang lain ya. Jadi seperti biasa JBA Indonesia itu melelangkan kendaraan-kendaraan bekas gitu ya. Jadi kami itu biasa melelangkan mobil bekas, motor bekas, bahkan sampai ke alat berat ya. Nah tapi ternyata dari situ kami melihat juga dari kendaraan yang kami lelang itu ternyata ada kendaraan yang self-fed. Artinya kendaraan sudah rusak total ya. Nah kami sudah menjual di tahun sebelumnya itu mobil sebanyak 45.000 unit ya. Dalam 1 tahun juga motor lebih dari 70.000 unit. Tentunya semua unit tidak semuanya normal. Ada beberapa unit-unit yang self-fed ya, keadaannya hancur. Memang ada pemainnya di situ ya. Biasanya kalau kami lihat, kami punya data bidder selama dari Januari sampai Juli malahan ya. Kami punya data sebanyak 70.000 bidder ya. Jadi seluruh nasional Indonesia itu ada 70.000 bidder ya. Jadi memang pemain unit-unit self-fed itu ada ya gitu. Jadi unit self-fed itu adalah unit-unit yang mengalami kerusakan parah atau biasanya kalau saya mengenal di asuransi umum itu 70% ya, 70% kerusakannya atau bisa juga biaya rekondisi atau perbaikannya lebih dari market used car tersebut ya. Mungkin next ya. Ya. Seperti tadi saya jelaskan memang ada peminatnya. Kalau saya lihat dari 70.000 peserta, memang kita baru mulai di tahun pertengahan dimulai di bulan April inilah ya. Itu ada database kami 500 pemain unit ya bekas. Kalau kami lihat filter, itu memang latar belakang dari bayarnya itu macam-macam ya. Ada yang dari bengkel, ada juga dari jokinya sendiri, bahkan dari pedagang biasa pun juga ada. Biasa mereka kanibal untuk part-partnya untuk dipasangkan ke unit-unit yang lain. Nah ini mungkin contoh-contoh unit self-fed ya, mobilnya hancur kayak seperti ini ya. Tapi ini banyak peminatnya ya. Mungkin next ya. Nah kami memulai lelang self-fed ini bukan pada hari ini atau baru, kami sudah melelangkan sebelumnya. Ini contoh-contoh unit yang kami pernah lelangkan ya. Ada 3 unit di sini, kode nomor 1 misalnya Mitsubishi Colt FE 2013. Harga dasar di 40 juta, karena banyak yang menawar gitu
lelang, bahkan terbentuk sampai 163 juta, artinya hampir 3 kali lipat ya harganya. Kemudian Toyota Calya 2016 30 juta terbentuk 68 juta, jadi hampir 2 kali lipat. Kuncinya ada 2 ya, kami bisa lelang online, bisa menggunakan gadget, bisa menggunakan web ya, juga kami bisa menggunakan apps, dan memang dipermudah gitu ikut lelangnya gitu. Ini contoh-contohnya ya. Mungkin next ya. Nah ini ada juga seperti Honda Brio 2019 ya, harga di 65 juta naik ya, hampir setengahnya 48%. Itu contoh-contohnya yang kami pernah lelang. Ya. Next. Nah bagaimana supaya bisa titip jual di JBA gitu ya. Yang pertama ya pasti nomor 1 ya kami PKS dulu ya, perjanjian kerjasama atau istilah umumnya MOU dulu ya. Nanti biasanya unit-unit Selpet itu kan bisa dimobilisasi ke JBA atau bisa aja di bengkel. Biasanya kami menerima di bengkel karena biaya mobilisasi itu kan mahal ya, tidak sesuai dengan harga unitnya gitu, harga unitnya berapa tapi mobilisasinya mahal. Biasanya mobilnya di bengkel. Kami hanya meminta fotonya aja sama informasi berapa biaya perbaikannya. Nah, biasanya kami kan punya database harga jual ya nasional sebanyak 45.000. Nah, kami tahu harga data pasarnya berapa, kemudian kami kurangi dengan harga perbaikannya. Itulah menjadi harga dasar gitu. Kemudian dilelang setiap minggu sekali, kemudian kami memberikan kesempatan 2 hari kerja untuk melunasi bagi pemenang lelang. Jadi H+3 kami sudah transfer hasil lelangnya kepada perusahaan asuransi. Ya, jika kendaraan tidak terjual dapat mengikuti asuransi next week-nya gitu. Ya, mungkin selanjutnya ya segitu sekilas dari kami paparannya mengenai lelang Selpet. Jika berminat ada nomor teleponnya di sini, mungkin Bapak Ibu dapat itu souvenir dari JBS, itu juga ada nomornya Maharani, Bu Maharani, saya sendiri Johan Wijaya dari situ. Nah untuk lebih jelasnya kami akan menayangkan video lelang Selpet seperti apa, silakan. Mungkin itu sekian dari video lelang Selpet kami. Jika Bapak Ibu berminat atau ada pertanyaan atau ingin informasi lebih, kami punya rekan-rekan kami di booth di depan, Bapak bisa langsung tanya ya di situ. Oke, sekian dari kami, terima kasih semua. Terima kasih Pak Johan Wijaya, mohon izin untuk tetap berada di atas panggung. Luar biasa sekali Bapak dan Ibu atas paparan yang baru saja disampaikan oleh Bapak Johan Wijaya selaku General Manager Sales and Operation Head JBA Indonesia. Mohon izin Pak Johan Wijaya boleh untuk dapat naik ke atas panggung kembali karena kita akan menyaksikan prosesi berikutnya sebagai bentuk apresiasi dari media asuransi kepada JBA Indonesia. Kami akan memberikan plakat, untuk itu kami mengundang kepada Bapak Muharor Jalil selaku Direktur Utama Media Asuransi untuk dapat menyerahkan plakat sebagai bentuk apresiasi dari media asuransi kepada JBA Indonesia. Kami persilahkan. Baik, mohon izin Bapak untuk lebih mendekat ke arah tengah.
Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kita saksikan bersama-sama prosesi penyerahan plakat. Secara simbolis tentunya diterima oleh Bapak Johan Wijaya. Hadirin kita berikan aplaus sekali lagi ya meriah untuk JBA Indonesia sebagai tempat lelang otomotif nomor 1 di Indonesia ya, luar biasa. Terima kasih Pak Jalil dan juga Bapak Johan Wijaya. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita beranjak untuk rangkaian acara berikutnya, marilah kita akan saksikan tayangan video mengenai Insurance Directory. Selamat menyaksikan. Insurance list connecting to your customer and partner. Selain sebagai ajang corporate branding, Space Insurance List di majalah media asuransi kini hadir sebagai media yang menghubungkan antara perusahaan perasuransian dan mitra bisnis atau masyarakat. Dalam box logo perusahaan Anda, kami sematkan QR code yang dapat di-scan dan terkoneksi dengan website atau aplikasi perusahaan Anda. Bagi yang sudah ada logonya, Anda sudah on the right way atau sudah di jalan yang benar. Nah, bagi yang belum nih, segera hubungi tim marketing kami. So, tunggu apa lagi? Jangan lewatkan kesempatan ini buat perusahaan Anda terkoneksi lebih cepat dengan mitra bisnis dan pelanggan. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita akan melanjutkan untuk agenda berikutnya yaitu mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Rudi Kamdani selaku Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia. Kepada Bapak Rudi Kamdani kami silakan. Yang terhormat Bapak Muharor Jalil, Direktur Utama Media Asuransi, Bapak Ahmad Haris, Pemimpin Redaksi Media Asuransi, Bapak Johan Wijaya, Sales and Operation Head of PT JBA Indonesia, para ketua asosiasi dan direktur eksekutif yang tidak bisa saya sebutkan namanya, dan juga para CEO, direksi dan perwakilan perusahaan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya juga heran nih, sebenarnya saya buat apa di sini gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu ada lagi sambutan. Ini acara-acara media asuransi. Jadi sebenarnya langsung aja ke acara penyerahan award karena udah pada nunggu-nunggu nih sebenarnya. Tapi berhubung saya diminta, jadi mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian saya untuk memberikan ya mungkin 10 halaman untuk saya bacakan. Tapi enggak kok, ini paling 1 halaman kok. Dan saya baca supaya cepat aja gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, data asuransi per tahun 2022 tercatat ada 72 perusahaan asuransi umum, 60 perusahaan asuransi jiwa, 14 perusahaan reasuransi, 154 perusahaan pialang asuransi, dan 41 perusahaan pialang reasuransi. Dari sisi kinerja perusahaan asuransi juga beragam. Kontraksi tidak dapat dihindari karena dalam 3 tahun belakangan ini kita dihadapkan dengan pandemi yang sangat mempengaruhi perekonomian secara global. Namun setelah pandemi ini lebih terjaga dengan baik. Adaptasi yang cepat dan perubahan strategi yang dilakukan industri asuransi juga perlu mendapatkan apresiasi, karena tidak hanya mampu bertahan, tapi ada yang tetap mencatatkan kinerja yang baik. Jumlah tertanggung asuransi jiwa per kuartal 1 2023 tumbuh 16,6% secara year on year, yaitu dari 75 juta menjadi 87 juta. Hal ini tentunya menjadi signal kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi yang sehat. Sementara dari sisi asuransi umum, pendapatan premi industri asuransi umum tumbuh 16,4% atau dari 22,4 triliun pada kuartal 1 2022 menjadi 26,1 triliun di kuartal 1 2023. Kinerja ini tentunya menjadi catatan bagi para pelaku industri asuransi bahwa peluang untuk berkembang
masih menjadi lebih besar. Ya, walaupun memang banyak regulasi-regulasi yang dikeluarkan. Dengan segala macam kondisi perekonomian, perubahan regulasi yang seperti barusan saya sebutkan, hingga kondisi market, Bapak dan Ibu dari perusahaan asuransi yang hadir pada malam hari ini telah membuktikan ketangguhan strategi dari perusahaan masing-masing untuk dapat terus tumbuh sehingga dinobatkan sebagai market leader. Sebagai market leader, tugas kita bukan hanya terbatas untuk memperbesar pasar, tapi juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan serta memastikan edukasi, literasi, serta inklusi asuransi dijalankan bersamaan, sehingga masyarakat akan lebih paham mengenai manfaat asuransi. Tugas tersebut adalah tanggung jawab kita bersama, mulai dari regulator, asosiasi, maupun kita sebagai pelaku di dunia perasuransian. Kedepannya, kerjasama kita semua dalam mengukur faktor-faktor risiko, membuat formula produk asuransi yang tepat, sesuai segmen masyarakat, dan perkembangan gaya hidup, serta persaingan sehat menjadi kunci untuk perkembangan industri asuransi. Sekaligus diharapkan dapat meningkatkan penetrasi asuransi lebih maksimal untuk mendukung perekonomian Indonesia pada umumnya. Ya, memang seperti tadi saya sampaikan bahwa di tahun 2003 ini banyak sekali regulasi baru yang akan dikeluarkan, yang sudah dikeluarkan maupun yang akan dikeluarkan, di mana memang tujuannya adalah untuk kebaikan kita semua. Kita wajib semua bertanggung jawab untuk melaksanakan semua itu, dan juga dalam rangka perlindungan konsumen. Akhir kata, saya ucapkan selamat kepada para pemenang. Marilah bersama-sama kita selalu menjadi barometer perusahaan asuransi yang berintegrasi, menjunjung tinggi profesionalitas, dan tetap menerapkan tata kelola yang baik. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tentunya kami ucapkan kepada Bapak Rudi Kamdani selaku Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia yang telah menyampaikan sambutan pada kesempatan kali ini. Hadirin sekalian, kembali kita lanjutkan untuk kegiatan berikutnya, yaitu kita akan mendengarkan paparan yang tidak kalah menarik, tentunya akan disampaikan oleh Presiden Direktur Meditap kepada Bapak Hadi Wenas. Kami persilahkan untuk dapat menyampaikan speech-nya. Please welcome. Selamat malam, yang terhormat Pak Ahmad Aris, pemimpin redaksi media asuransi. Yang terhormat Bapak Rudi Kamdani, Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian dari perusahaan-perusahaan asuransi terunggul di Indonesia. Terima kasih atas kesempatan untuk berkenalan, berbagi, dan semoga bisa berkolaborasi dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Mungkin kita mulai dengan kenalan dulu. Mungkin saya sosok baru di dunia asuransi, kenalan dulu. Jadi kalau saya sendiri backgroundnya teknologi, 10 tahun terakhir berkecimpung di bidang teknologi dari e-commerce, logistik, finansial teknologi, dan sekarang di dunia healthcare. Presentasinya mungkin. Next slide. Jadi Meditap, kita adalah perusahaan TPA, kita pemain lama pakai baju baru. Jadi tadinya kita bagian atau bisnis unit dari LGI. Nah, waktu LGI diakuisisi, lepas dari Lipo, di spin off. Nah, jadi kita umurnya baru berdiri di akhir 2021. Nah, jadi timnya semua yang mengurusin TPA atau third party administrator, itu mendirikan perusahaan yang baru. Itu namanya perusahaan Meditap.
Jadi kalau dibilang kita sudah di bisnis ini sudah 7 tahun, tapi sebagai perusahaan independen baru lebih dari 1 tahun, jadi masih bayi. Nah, kita bisnisnya B2B, jadi kita membantu perusahaan asuransi kesehatan untuk memberikan layanan klaim kesehatan di seluruh Indonesia. Next slide. Kalau masalah operational excellence, ini angka-angka actual numbers kita. Jadi hingga saat ini sudah menanganin lebih dari 3 juta klaim, perharinya lebih dari 2.000, claim accuracy, actual ini 99,98%. Average final guarantee letter, waktu rawat inap discharge, 23 menit. Ini actual average. Average payment verification saat ini 3 hari. Kita mau bikin supaya next day, kecuali bahkan same day, kecuali weekend. Nah, semua ini possible karena kita pemain TPA berbasis teknologi. Nah, kalau masalah koneksi atau network provider sudah lebih dari hari ini sudah lebih dari 2.700, jadi setiap hari nambah providernya di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi ada hampir 1.000 rumah sakit, klinik lebih dari 600, optik, lab. Nah, ini ada kategori baru yang growing, itu kategori wellness. Jadi dari yoga, psikiater, psikolog. Nah, sejak COVID banyak orang yang kepikiran berlebihan. Jadi ini ada, lalu dari klien-klien kami juga ada istilah flex benefit. Jadi kalau nggak dipakai kesehatan, dia pakai buat fitness, yoga, yang membuat hati lebih tentram dan bekerja lebih banyak gitu. Next slide. Nah, jadi kita memang pemain TPA berbasis teknologi. Jadi ini sedikit saja teknis. Jadi biasanya pemain TPA itu punya portal pasti di rumah sakit. Nah, portal kita sudah sudah ada, bisa dibuka di ribuan rumah sakit, klinik, lab, optik, dan lain-lain. Nah, karena kita pemain teknologi, bukan cuman portal. Kalau cuman portal itu di belakangnya yang ngerjain masih orang gitu. Yang membuat kita akurasi tinggi bisa cepat itu karena kita pakai teknologi. Jadi kita bisa kalau berpartner nggak harus kita yang di depan. Jadi bisa aplikasi partner untuk member itu pakai aplikasi partner aja, nggak usah aplikasi kita. Kita ada memang web, nggak ada app, web aja. Jadi nggak usah pakai downloadan. Tapi biasanya partner kami sudah punya app atau sudah punya mobile web sendiri. Silahkan dipakai, nggak apa-apa, bisa di-connect ke kita. Teleconsultation juga sama, sudah ada yang berintegrasi dengan kami. Lalu selain Meditap untuk provider, kita juga ada Medilytics, nah ini baru. Karena sekarang kalau cuma claim processing saja, cepat saja kurang. Harus memperhatikan cost containment, efisiensi, cost optimization. Jadi gimana kita membantu hanya menerima klaim-klaim yang benar. Jadi jangan sakitnya A, obatnya berbeda. Kalau bocor ya ke klaim, yang rugi banyak pihak. Itu tugas kita. Jadi Medilytics itu performance dashboard. Jadi bisa lihat ada anomaly analyzer. Nah itu kalau Meditap portal yang membuat kita berbeda dengan sebelah atau yang pemain lain, kita ada batch upload scan dokumen. Jadi udah nggak pakai dokumen fisik, pakai scan dokumen dikirim sekalian langsung di matching, yang kurang langsung diinfo. Jadi nggak email satu-satu, lebih cepat. Custom fields by policy, ini saya coba Jadi polis yang berbeda-beda punya field tambahan yang berbeda-beda, kita sudah bisa. Contohnya, ada polis A mengharuskan telekonsultasi. Waktu dia masukkan, keluar. Harus masukkan kode bahwa sudah bertelekonsultasi. Atau ada klien kami yang lain,
saya perlu ini pencatatan, ada pertanyaan-pertanyaan tambahan, bisa. Jadi dimasukkan, kalau polisnya ternyata dari perusahaan asuransi klien kami X, keluar pertanyaan tambahan. Nah itu kita sudah bisa. Lalu kalau Medilytics ini performance dashboard ya, jadi ada anomaly analyzer. Nah ini penting, karena kadang-kadang, jadi tadi saya baru bicara dengan teman baru kenalan, itu telekonsultasi dipakai sama satu keluarga. Yang telekonsul, yang daftar satu, yang pakai banyak. Kelihatannya gimana? Kan nggak ada scan-scanannya. Nah itu kan ada unsur fraudnya. Anomaly analyzer di sana bisa mendeteksi. Karena masa sehari sakit 2 kali atau masa seminggu sakit berulang-ulang, berbeda-beda gitu misalnya. Nah itu kita ada. Open Language Inquiry Processing itu maksudnya apa? Nah kalau Bapak dengar ChatGPT bisa nanya. Nah dashboard kami juga bisa gitu, nanya misalnya, divisi mana yang klaimnya paling banyak? Di-convert, keluar gambarnya. Nah kira-kira seperti itu. Custom report ini standar lah ya. Nah, lalu ada Meditype Mobile. Kalau Meditype Mobile, business as usual. Maksudnya yang sudah punya aplikasi pasti sudah punya juga. Nah, Medicore itu Medicore kita, ini mungkin saya jelaskan sekali aja. Kita punya Atomic Configuration Capabilities. Jadi kita lepas dari LGI sudah setahun, tapi baru aktif mencari partner 6 bulan terakhir. Karena 1 tahun terakhir fokusnya upgrade teknologi. Jadi dengan Medicore kita yang baru, itu kita bisa membuat kompleks policy. Contoh kompleks policy seperti apa? Ada perusahaan A, punya golongan employee 1, 2, 3, 4. Yang golongan 1, 2, BPJS 2 kali sebelum boleh ke private. Yang golongan 3, telekonsultasi dulu baru boleh ke private. Kalau misalnya golongan 4 ke atas, mau langsung boleh ke private. Lalu mau ke private pun bisa on panel, off panel. Jadi misalnya ada deal tertentu atau tahu nih, oh kalau ke rumah sakit A, full payment. Kalau ke rumah sakit B, co-payment 10%. Rumah sakit C, co-payment 30%. Sistem kita bisa otomatis. Bedanya otomatis sama human apa? Kalau otomatis errornya 0. Karena ada engine-nya di belakang. Mungkin saya kasih contoh di slide berikutnya. Nah ini sudah dipakai MediChat. Jadi MediChat itu dipakai oleh internal dokter kami untuk melayani inquiry dari rumah sakit. Ini nanti kalau ada yang tertarik, kita ketemu, kita serap waktu, ketemu, saya demokan live. Jadi bisa tanya, ini saya sendiri kemarin nyoba, mau konfirmasi untuk nomor kartu sekian atas nama sekian, hari ini diagnosa ini, untuk 4 dimensinya apa bisa dijaminkan? Keluar dalam hitungan detik. Sudah ada knowledge base-nya, karena history kita sudah 7 tahun, plus ada ICD-X, ICD-10, MIMS, nah di sini ada RX norm, dan lain-lain yang mau distandarkan oleh tim Kemenkes, kita masukkan satu-satu. Ya. Next slide. Ini contoh lain. Ini salah satu banyak inquiry dari rumah sakit ke Meditype. Diagnosa nekrosis pulpa. ICD-10-nya berapa? Keluar. Beret. Nggak nyampe 1 detik. K04.1. Next slide. Menginfokan pasien ke dokter bedah ini dengan diagnosa sekian, obat yang didapatkan ada ini dan itu. Keluar, obatnya tidak relevan dengan diagnosa itu. Tidak relevan. Coverage tidak ditemukan. Ditolak langsung. Jadi mengurangi kebocoran dalam hitungan detik. Of course, ini sudah kita pakai dan kita hanya memberikan jawaban ini hanya yang akurasinya 100%. Karena ini bidang kesehatan. Berbeda dengan bidang-bidang yang lain. Gitu. Ya, oke.
ini nggak kelihatan jadi nggak apa-apa. Jadi nanti kalau memang misalnya open, tertarik, kita pemain TPA, jadi kita hanya berkolaborasi dengan pemain asuransi, jadi kita nggak ada kepentingan untuk langsung direct serve member-member partner-partner kami. Jadi tadi kenalan sudah, tadi saya sharing sudah, mungkin terakhir, next slide. Nah, kalau yang mau berkolaborasi, more than happy to get connected and we can do a live demo. Terima kasih, selamat malam. Thank you Pak Hadi, mohon izin Pak Hadi untuk tetap berada di atas panggung. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah tentunya Bapak dan Ibu atas paparan yang luar biasa baru saja disampaikan oleh Bapak Hadi Wenas selaku Presiden Direktur dari Meditap. Hadirin yang kami hormati, untuk prosesi berikutnya kami mengundang kepada Bapak Ahmad Aris selaku pemimpin redaksi media asuransi untuk dapat menyerahkan plakat sebagai bentuk apresiasi dari media asuransi kepada Meditap selaku guest speakers pada malam hari ini yang telah menyampaikan paparannya. Kami persilahkan. Mohon izin kepada Bapak Hadi untuk berada di tengah dan kami persilahkan juga kepada Bapak Ahmad Aris untuk dapat menyerahkan plakat. Hadirin yang kami hormati, kita berikan aplaus sekali lagi yang meriah. Inilah dia prosesi penyerahan plakat dari Bapak Ahmad Aris selaku pemimpin redaksi media asuransi kepada Bapak Hadi Wenas. Terima kasih, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Terima kasih atas kesempatannya kali ini, luar biasa sekali. Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, masih semangat Bapak Ibu semuanya? Boleh saya minta tepuk tangannya sekali lagi yang meriah untuk malam hari ini? Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan untuk rangkaian acara berikutnya, marilah kita akan saksikan tayangan video Company Profile PT AIA Financial. Selamat menyaksikan. Kita tahu, hidup sehat itu penting. Tapi selalu ada keraguan memulai. Bersama AIA Vitality, kita menemukan alasan mulai tentukan menu pilihan. Alasan meluangkan waktu tenangkan diri. Alasan untuk lebih banyak bergerak. Alasan buat rencanakan masa depan. Kita punya banyak alasan untuk gak ragu lagi. Karena apapun alasan hidup sehat kita, selalu ada caranya. Bersama AIA Vitality. Tentukan sehatmu, tingkatkan stamina, dan dapatkan manfaatnya apapun alasannya. Hadirin yang berbahagia, kita berikan tepuk tangan untuk PT AIA Financial. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita memasuki acara utama pada malam hari ini, marilah kita akan mendengarkan penjelasan terkait Insurance Market Leaders Award 2023 persembahan dari media asuransi yang akan disampaikan oleh Bapak Muharor Jalil selaku pemimpin Lembaga Riset Media Asuransi dan juga Direktur Utama PT Media Asuransi. Kepada Bapak Muharor Jalil kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon waktu sebentar, karena sudah banyak sambutan, sudah banyak paparan. Ini kami sebentar aja untuk tidak 10 halaman seperti Pak Rudi Kamdani. Jadi hanya beberapa kata, nanti akan dilanjutkan dengan presentasi dari berupa video dari rekan-rekan Lembaga Riset Media Asuransi. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,
Kita pada malam ini bersama-sama menghadiri acara Insurance Market Leader Awards 2023 Media Asuransi. Tahun 2023 ini untuk kelima kalinya kami menyelenggarakan acara Insurance Market Leader. Pertama pada tahun 2019, jadi sebelum COVID. Tapi tentunya tidak begitu saja terjadi ada Insurance Market Leader Award, karena ada proses-proses di belakang itu yang memerlukan waktu. Jadi awalnya kami di Lembaga Riset Media Asuransi mengkaji sejak tahun 2014. Jauh sebelum itu kita coba ini mana ini yang membuat lokomotif dari industri perasuransian kita gitu. Nah, pada tahun 2019 itu kita memberanikan diri untuk memberikan award berupa Insurance Market Leader Award untuk asuransi jiwa dan asuransi umum. Kemudian pada tahun 2022 kita tambahkan lagi untuk Market Leader Insurance Brokers dan Reinsurance Brokers. Dan pada tahun 2023 ini kita memberanikan diri lagi untuk memberikan award kepada perusahaan reasuransi yang market leaders, yang dari 8 ada 3 yang kita pilih itu. Sehingga kita mengharapkan ini merupakan mengkaji, artinya market leader mana yang menjadi lokomotif untuk dalam satu ekosistem. Karena kita kalau re-nya nggak sehat, tentunya juga yang asuransi yang lainnya juga terganggu. Nah makanya nih kita hargai semua, karena memang yang lokomotifnya ini yang penting gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi tentunya Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, mengapa harus market leader? Nah ini karena perusahaan-perusahaan ini mempunyai pengaruh yang kuat ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang nanti akan memperoleh market leader award ini mempunyai pengaruh yang kuat terhadap industri perasuransian secara keseluruhan. Dan tentunya akan mewarnai atau mengarahkan industri ini mau kemana gitu. Misalnya ini 15 perusahaan asuransi jiwa dari 52 perusahaan menguasai 82,7% berdasarkan kinerja per Desember 2022. Kemudian 15 perusahaan asuransi umum dari 71 perusahaan menguasai 65,83% per Desember 2022. Kemudian 3 perusahaan reasuransi dari 8 perusahaan reasuransi ternyata mempunyai market share 81,1% per kinerja Desember 2022. Nah ini kemudian 15 perusahaan pialang asuransi, insurance brokers, dari 160 Bapak. Jadi 15 dari 160 menguasai 62,9% berdasarkan data dari OJK per Desember 2021. Kemudian yang terakhir ada 15 perusahaan pialang reasuransi, reinsurance brokers, dari 42 perusahaan menguasai 76,97%. Ini juga data dari Otoritas Jasa Keuangan per Desember 2022. Kami mengucapkan selamat untuk para pemenang Market Leaders, Insurance Market Leaders 2023, baik dari asuransi jiwa, asuransi umum,
perusahaan reasuransi, pialang asuransi, pialang reasuransi. Dari saya demikian pemaparannya sedikit saja. Nanti lengkapnya teman-teman di seperti saya sampaikan tadi, Lembaga Riset Media Asuransi akan memaparkan lewat video di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muharrar Jalil yang telah menyampaikan paparannya kali ini. Hadirin yang kami hormati, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Muharrar Jalil, marilah kita saksikan tayangan video berikut ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 tercatat sebesar 5,31%. Lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang sebesar 2,07%. Pertumbuhan yang cukup tinggi ini terjadi akibat relatif terkendalinya pandemi COVID-19, walaupun sempat merebak varian Omikron di awal tahun. Dalam kondisi perekonomian seperti itu, menarik untuk diketahui perkembangan bisnis industri perasuransian. Lembaga Riset Media Asuransi atau LRMA yang merupakan lembaga di bawah media asuransi melakukan kajian selama 10 tahun terhadap laporan keuangan publikasi 15 perusahaan asuransi jiwa terbesar berdasarkan pendapatan preminya, 15 perusahaan asuransi umum terbesar berdasarkan premi brutonya. Mulai tahun lalu ditambah lagi dengan 15 perusahaan pialang asuransi dan 15 perusahaan pialang reasuransi terbesar berdasarkan nilai total brokerage fee-nya. Kemudian tahun ini ditambah lagi dengan riset serupa untuk industri reasuransi terbesar berdasarkan premi brutonya. 15 perusahaan asuransi jiwa terbesar menguasai sekitar 81,27% pasar asuransi jiwa Indonesia atau menjadi market leaders. 15 perusahaan asuransi umum terbesar menguasai setidaknya 63,80% pasar asuransi umum Indonesia atau menjadi market leaders. Sedangkan 3 perusahaan reasuransi terbesar menguasai setidaknya 77,66% pasar reasuransi Indonesia atau menjadi market leaders. Sementara itu, 15 perusahaan pialang asuransi terbesar menguasai setidaknya 62,98% pasar pialang asuransi Indonesia atau menjadi market leaders. Dan 15 perusahaan pialang reasuransi terbesar menguasai setidaknya 76,97% pasar pialang reasuransi Indonesia atau menjadi market leaders. Kehadiran 15 perusahaan asuransi jiwa berpendapatan premi terbesar, 15 perusahaan asuransi umum dengan premi bruto terbesar, 3 perusahaan reasuransi terbesar dari sisi premi bruto, 15 perusahaan pialang asuransi dengan total brokerage fee terbesar, dan 15 perusahaan pialang reasuransi dengan total brokerage fee terbesar memberikan pengaruh sangat besar terhadap industri perasuransian Indonesia. Perusahaan-perusahaan asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi, pialang asuransi, dan pialang reasuransi ini merupakan market leaders. Media asuransi berdasarkan kajian Lembaga Riset Media Asuransi memberikan Insurance Market Leaders Award 2023 kepada 15 perusahaan asuransi jiwa terbesar, 15 perusahaan asuransi umum terbesar, 3 perusahaan reasuransi terbesar, 15 perusahaan pialang asuransi terbesar, dan 15 perusahaan pialang reasuransi terbesar. Ini sebagai penghargaan terhadap kerja keras dalam membesarkan perusahaan-perusahaan asuransi dan pialang tersebut yang tumbuh dari kecil pada awalnya. Akumulasi premi dan strategi investasi 63 perusahaan asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi, serta brokerage pialang asuransi dan reasuransi yang menjadi market leaders telah menyumbang pada perkembangan industri asuransi Indonesia. Lebih dari itu, 63 perusahaan-perusahaan asuransi ini dan pialang juga menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap asuransi. Misalnya, kemampuan dalam mengurus dan membayar klaim atau ganti rugi terhadap tertanggung atau nasabahnya.
Kajian Lembaga Riset Media Asuransi terhadap laporan keuangan publikasi 30 market leaders asuransi jiwa dan asuransi umum di Indonesia selama 10 tahun, yakni berdasar laporan keuangan perusahaan asuransi 2013 hingga 2022, menunjukkan bahwa setiap tahunnya mengalami perubahan. Perubahan-perubahan tersebut meliputi posisi sebagai market leaders di antara 15 perusahaan asuransi jiwa terbesar dan di antara 15 perusahaan asuransi umum terbesar. Juga masuknya market leaders yang baru di antara 30 perusahaan asuransi jiwa dan asuransi umum di Indonesia menunjukkan dinamisnya persaingan ini. Kondisi serupa juga terlihat di industri pialang asuransi dan pialang reasuransi dalam 3 tahun terakhir. Ada perubahan daftar 15 pialang asuransi dan 15 pialang reasuransi terbesar pada tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Media Asuransi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara Insurance Market Leaders Award 2023 Media Asuransi merupakan acara yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Karena di sini kita akan menyaksikan bersama para pemimpin pasar yang luar biasa. Jika di tahun sebelumnya hanya ada kategori market leader pialang asuransi, pialang reasuransi, asuransi umum dan asuransi jiwa, tetapi di tahun ini kategori baru telah hadir juga bersama kita, yakni kategori reasuransi. Hadirin yang berbahagia, inilah Insurance Market Leaders 2023 Media Asuransi. Bapak Ibu sekalian, kini tibalah saatnya acara yang ditunggu-tunggu, yaitu penganugerahan Insurance Market Leaders Award 2023 Media Asuransi. Akan ada 5 kategori dan saya akan mulai menyebutkan pemenangnya, kemudian kami akan mengundang perwakilan dari tiap perusahaan untuk dapat naik ke atas panggung. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu para penerima penghargaan dimohon untuk dapat bersiap-siap untuk dapat menerima penghargaan dan naik ke atas panggung. Kita mulai dari kelompok pertama, Pialang Asuransi, Insurance Market Leaders 2023, Pialang Asuransi diberikan kepada PT Mars Indonesia, PT Kali Besar Raya Utama, PT Mitra Iswara and Rorim Pandey, PT Aeon Indonesia, PT Proteksi Antar Nusa, PT IBS Insurance Broking Services, PT Broket Insurance Broker, PT Talisman Insurance Brokers, PT Pialang Asuransi Indo Tekno, PT Willis Tower Watson Insurance Broker Indonesia, PT Horton Insurance Broker Indonesia, PT Pasar Polis Insurance Brokers, PT Indosurance Broker Utama, PT Mitra Proteksi Madani, dan yang terakhir selamat kepada
PT Beringin Sejahtera Makmur. Kita berikan aplaus sekali lagi yang meriah. Selamat tentunya kami ucapkan kepada perusahaan yang meraih award untuk kategori pialang asuransi. Untuk itu kami mengundang yang pertama kepada Ibu Nova Tambunan selaku Sales Leader PT Mars Indonesia untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Serta kami mengundang kepada Bapak Julius Bayangkara selaku Ketua Aparindo untuk dapat naik ke atas panggung dan menyerahkan penghargaan kepada penerima kategori pialang asuransi. Kami persilahkan. Baik hadirin yang berbahagia, penghargaan pertama tentunya diberikan kepada PT Mars Indonesia sebagai peraih award dari kategori pialang asuransi. Baik, mohon izin maju satu langkah sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan. 3, 2, 1. Kita berikan aplaus sekali lagi yang meriah. Terima kasih kepada Ibu Nova. Pak Julius mohon berada di tempat. Ibu Nova, kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Pak Julius mohon izin untuk tetap bersama kami sampai dengan penerima penghargaan terakhir. Khusus untuk kategori pialang asuransi ya Pak ya. Baik, kita lanjutkan untuk penerima penghargaan berikutnya. Kami mengundang kepada Bapak Sony Lambe selaku Eksekutif Eselon Mir Group untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Sony Lambe untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima penghargaan yang diberikan oleh Bapak Julius Bayangkara. Setelah ini bersiap-siap, kami mengundang kepada Bapak Stanley Halim selaku Senior Vice President PT IBS Insurance Broking Service untuk dapat mempersiapkan diri Anda. Baik, sekali lagi kami mengundang kepada Bapak Stanley Halim untuk dapat naik ke atas panggung selaku Senior Vice President PT IBS Insurance Broking Service. Setelah ini, mohon untuk dapat bersiap-siap di sisi kanan panggung kepada Ibu Edina Palbewati selaku Direktur PT Pialang Asuransi Indotechno. Mohon izin kepada Ibu Edina untuk bersiap di sisi kanan panggung. Baik, terima kasih. Berikutnya kepada Ibu Edina Palbewati selaku Direktur PT Pialang Asuransi Indotechno untuk dapat menerima penghargaan yang diserahkan oleh Bapak Julius Bayangkara. Berikutnya mohon untuk dapat bersiap di sisi kanan panggung kepada Bapak Farhanu Haryanto selaku Direktur PT Willis Tower Watson Insurance Broker Indonesia. Baik, terima kasih kepada Ibu Edina. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Silakan boleh turun di sebelah kiri Bu. Berikutnya Bapak Farhanu. Setelah ini bersiap-siap untuk mempersiapkan diri Anda di sisi kanan panggung kepada Bapak Willy Ignatius selaku Presiden Direktur PT Howden Insurance Broker Indonesia. Sekali lagi kami undang kepada Bapak Willy untuk dapat mempersiapkan diri Anda di sisi panggung. Baik, berikutnya kami mengundang kepada Bapak Anton Prawoto selaku Presiden Direktur PT Pasar Polis Insurance Brokers untuk dapat berdiri di sisi kanan panggung. Sekali lagi kami mengundang kepada Bapak Anton Prawoto. Terima kasih. Baik,
Dipersilakan kepada Bapak Anton Prawoto. Setelah ini mohon untuk dapat mempersiapkan diri Anda di sisi kiri panggung kepada Bapak Akira Arifin Patiroy selaku Direktur Utama PT Mitra Proteksi Madani. Baik. Terima kasih tentunya kami ucapkan kepada Bapak Akira dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Julius Bayangkara yang telah menyerahkan penghargaan kepada para penerima award yaitu 8 perusahaan sebagai perwakilan dari peraih Insurance Market Leaders 2023 penerima kategori pialang asuransi. Bapak Ibu boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan saksikan bersama tentunya Insurance Market Leaders Award 2023 kategori pialang reasuransi diberikan kepada PT Mars Reinsurance Brokers Indonesia, PT IBS Reinsurance Broker, PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi, PT Igna Asia, PT Asrinda Arta Saga, PT Trinity Re, PT Beswan Asia Reinsurance Brokers, PT Simas Reinsurance Brokers, PT Ibu Reinsurance Broker Utama, PT Mitra Utama Reasuransi, PT Willis Reinsurance Broker Indonesia, PT Garuda Jasa Pratama, PT Lintas Insan Karya Sejahtera Pialang Reasuransi, PT Jasa Cipta Rembaka, dan yang terakhir selamat kepada PT Hanover Indonesia. Hadirin yang kami hormati, itulah dia tentunya para pemenang kategori pialang reasuransi. Untuk itu kami mengundang kepada penerima penghargaan yang pertama, kepada Bapak Donald Mangunsong selaku Presiden Director PT Mars Reinsurance Broker Indonesia untuk dapat naik ke atas panggung. Dan kami mengundang kepada Bapak Dodi Asdalimunte selaku Komisaris Utama PT Media Asuransi dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung dan menyerahkan penghargaan. Berikutnya mohon untuk dapat mempersiapkan diri Anda di sisi kanan panggung kepada Ibu Evi Winarta selaku Direktur PT IBS Reinsurance Broker Indonesia. Kami persilahkan kepada Ibu Evi. Terima kasih Bapak Donald. Pada Pak Dodi mohon untuk tetap berada di atas panggung. Kami persilahkan kepada Ibu Evi Winarta untuk dapat bergabung bersama kami dan menerima penghargaan. Berikutnya, mohon untuk dapat bersiap-siap di sisi kiri atau kanan panggung kepada Bapak Abdul Haris selaku Direktur PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Evi. Berikutnya, Bapak Abdul Haris.
kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima penghargaan pada kategori Piala Bre Asuransi. Setelah ini kami mengundang kepada Bapak Haris Abdul Bari selaku Direktur Utama PT IKNA Asia. Kami persilakan untuk berada di sisi kiri atau kanan panggung kepada Bapak Haris Abdul Bari. Terima kasih Bapak Abdul Haris. Berikutnya Bapak Haris Abdul Bari. Namanya tertukar ya. Silakan Bapak. Kami mengundang berikutnya kepada Bapak Agus Hartana selaku Direktur Operasional PT Asrinda Arta Sangga. Terima kasih Pak. Baik, kami persilakan kepada Pak Agus Hartana. Setelah ini mohon untuk dapat mempersiapkan diri Anda kepada Bapak Suwarna selaku Direktur Utama PT Best One Asia Reinsurance Brokers. Terima kasih. Berikutnya kami mengundang kepada Bapak Yuko Gunawan selaku Presiden Direktur PT Willis Reinsurance Broker Indonesia. Kami persilakan. Baik, penghargaan berikutnya diberikan kepada Bapak Yuko Gunawan. Dan tentunya kami mengundang yang terakhir untuk menerima penghargaan Piala Bre Asuransi kepada Bapak Mulyadi selaku Direktur Utama PT Lintas Insan Karya Sejahtera Pialang Asuransi. Terima kasih. Berikutnya kami undang sekali lagi Bapak Mulyadi. Baik, terima kasih Bapak Mulyadi dan Bapak Dodi untuk kesempatannya kali ini. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Terima kasih Pak Dodi. Hadirin kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Itulah tadi kita saksikan bersama 8 perwakilan perusahaan peraih Insurance Market Leaders 2023 kategori Pialang Reasuransi. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan masuk ke kategori Reasuransi. Pemenang Insurance Market Leaders Award 2023 Media Asuransi kategori Reasuransi diberikan kepada PT Reasuransi Nasional Indonesia, PT Reasuransi Nusantara Makmur. Dan selamat kepada PT Reasuransi Indonesia Utama Persero. Baik, selamat tentunya kepada pemenang kategori Reasuransi. Kami mengundang kepada penerima penghargaan yang pertama kepada Direktur Operasi PT Reasuransi Nasional Indonesia Utama, Ibu Audi Arta Rita, untuk dapat naik ke atas panggung. Dan untuk menyerahkan penghargaan kepada penerima award,
kami mengundang kepada Bapak Muharor Jalil selaku Direktur Utama PT Media Asuransi. Kami persilakan. Kami persilakan Ibu Audi. Baik, kita akan abadikan bersama. Berikutnya kami mengundang kepada Bapak Taufik Darviandi selaku Associate Director PT Reasuransi Nusantara Makmur. Kami persilakan untuk dapat bersiap-siap dan naik ke atas panggung. Terima kasih Ibu Audi. Dan setelah ini kami mengundang kepada Bapak Delil Hairat selaku Direktur Teknik Operasi PT Reasuransi Indonesia Utama untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Kami persilakan. Bapak Ibu hadirin, tentunya kita saksikan bersama, inilah dia penyerahan penghargaan yang ketiga kepada penerima kategori dari reasuransi. Kita berikan aplaus sekali lagi yang meriah Bapak Ibu. Baik, mohon untuk dapat diterima. Oke, cukup, terima kasih Bapak Delil Khairat dan juga Bapak Muharor Jalil. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon untuk tidak dapat beranjak dari tempat duduk Anda karena kita masih ada beberapa kategori yang akan kita umumkan pada malam hari ini. Sekarang kita akan memasuki untuk kategori asuransi umum dalam pemenang Insurance Market Leaders Award 2023 Media Asuransi diberikan kepada PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Kredit Indonesia Persero, PT Asuransi Astra, PT Asuransi Bangun Askrida, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Asuransi Jasa Indonesia Persero, PT Asuransi Sentral Asia, PT Lipo General Insurance Tbk, PT Asuransi Wahana Tata, PT BRI Asuransi Indonesia, PT Asuransi MSIJ Indonesia, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, PT Sompo Insurance Indonesia, PT Asuransi Multi Arta Guna Tbk, dan yang terakhir selamat kepada PT Asuransi Tokyo Marine Indonesia. Mohon izin kepada rekan-rekan wartawan, mohon untuk dapat menundukkan kepala sejenak karena kiranya kepada tamu undangan yang ada di belakang tidak dapat terlihat ya. Kita akan melanjutkan untuk penerima penghargaan kategori asuransi umum. Kami mengundang yang pertama kepada Bapak I Ketut Pase Swastika selaku Direktur PT Asuransi Sinarmas untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Kemudian kami mengundang kepada Bapak Bern Duyanto selaku Direktur Eksekutif AAUI untuk menyerahkan penghargaan. Kami persilakan. Berikutnya mohon untuk dapat bersiap-siap kepada Bapak Erwan
Joko Hermawan selaku Direktur Bisnis PT Askrindo Persero. Terima kasih Pak. Baik, kami persilakan kepada Pak Erwan. Berikutnya mohon untuk dapat bersiap-siap kepada Ibu Lia Prilianti Singgi selaku SVP Accounting and Finance Asuransi Astra. Terima kasih, silakan Pak. Berikutnya kepada Ibu Lia untuk dapat naik ke atas panggung. Berikutnya kami mengundang kepada Bapak Nonot Haryoto selaku Direktur Utama PT Asuransi Bangun Askrida untuk dapat bersiap di sisi kiri atau sisi kanan panggung. Kami persilakan. Terima kasih Bu. Silakan kepada Pak Nonot untuk berada di sisi kiri. Berikutnya kami mengundang kepada Ibu Jessie Hutagalo selaku Executive Vice President PT Lipo General Insurance Tbk. Terima kasih Pak. Kami persilakan kepada Ibu Jessie. Berikutnya kami mengundang kepada Bapak Gana Aditya Tantiyowi Yogo selaku Marketing and Sales Corporate Director PT Asuransi Wahana Tata. Terima kasih Bu Jessie. Berikutnya kami mengundang kepada Bapak Gana Aditya. Baik, kami persilahkan untuk menerima penghargaan. Baik, berikutnya kami mengundang kepada Bapak Tatang Nur Hidayat selaku Presiden Director PT Asuransi Tugu Pratama. Terima kasih Pak. Kami persilakan kepada Pak Tatang Nur Hidayat untuk menerima penghargaan. Berikutnya kami mengundang kepada Bapak Heri Supriyadi selaku Chief Compliance and Risk Management Officer PT BRI Asuransi Indonesia. Kami persilakan Pak Heri untuk dapat naik ke atas panggung. Berikutnya kami mengundang kepada Bapak Bambang S. Soekarno selaku Direktur PT MSIG Indonesia untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Baik, berikutnya kami mengundang kepada Bapak Steven selaku Chief Underwriting Officer
PT Zurich Insurance Indonesia. Kemudian berikutnya kami mengundang kepada Bapak Erikson Hutapea selaku Technical Director PT Sompo Insurance Indonesia untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Baik, sekali lagi kami mengundang kepada Bapak Erikson. Silakan Pak. Selanjutnya kami mengundang kepada Ibu Yeti Georgine Yosepin selaku Head of HR Department PT Asuransi Multi Artaguna Tbk. Kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Baik, terima kasih kepada Ibu Yeti dan terima kasih Pak Bern telah tentunya menyerahkan penghargaan kepada 12 penerima dari peraih Insurance Market Leaders 2023 kategori asuransi umum. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk para penerima kategori asuransi umum. Bapak Ibu mohon untuk tetap bersama kami, jangan pulang dulu karena nanti kita juga akan ada sesi foto bersama. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kategori asuransi jiwa. Pemenang Insurance Market Leaders Award 2023 media asuransi kategori asuransi jiwa diberikan kepada PT Prudential Life Insurance, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Asuransi Simas Jiwa, PT Aksa Mandiri Financial Services, PT Indo Life Pensiun Tama, PT AIA Financial, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Asuransi BRI Life, PT Capital Life Indonesia, PT Asuransi Jiwa Astra, PT BNI Life Insurance, PT Sun Life Financial Indonesia, PT Asuransi Jiwa Star Investama, PT Great Eastern Life Indonesia, dan yang terakhir PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia. Hadirin yang berbahagia, itulah tadi para pemenang dari kategori asuransi jiwa. Untuk itu kami mengundang yang pertama sebagai perwakilan pemenang kepada Bapak Husni Fatahila selaku PR and External Communication PT Prudential Life Indonesia untuk dapat naik ke atas panggung. Dan kami mengundang kepada Bapak Rudi Kamdani selaku Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia yang juga Ketua Umum AASI untuk dapat menyerahkan penghargaan. Kami persilakan.
Berikutnya kami mengundang kepada Ibu Hasina Jusuf selaku Direktur Legal Compliance PT Allianz Life Indonesia. Baik, kami persilakan kepada Ibu Hasina untuk menerima penghargaan. Kemudian berikutnya kami mengundang kepada Bapak Ayus Podar selaku Direktur PT Aksa Mandiri Financial Services untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Terima kasih Bu. Berikutnya kepada Bapak Ayus Podar kami persilahkan untuk menerima penghargaan. Setelah ini kami mengundang kepada Bapak Juli Priyatno selaku Direktur Operasional PT Indolife Pensiun Tama untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Kami persilakan Pak Juli. Berikutnya kami mengundang kepada Bapak Sutadi selaku Direktur Pemasaran PT Asuransi BRI Life untuk dapat bersiap-siap dan naik ke atas panggung menerima penghargaan. Baik, terima kasih Pak. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Berikutnya pada Bapak Sutadi. Selanjutnya kami mengundang kepada Bapak Denny Tan selaku PRN CSR Manager PT Asuransi Jiwa Astra. Kami persilakan Bapak Denny Tan dari Asuransi Astra. Berikutnya kami mengundang kepada Bapak Haryadi Cahyono selaku General Manager of Investment and Treasury dari PT BNI Life Insurance. Kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami mengundang kepada Bapak Iwan Lender selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Star Investama untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Kami persilahkan. Selanjutnya kami mengundang kepada Bapak Fauzi Arfan selaku Direktur PT Great Eastern Life Indonesia. Terima kasih. Untuk penerima penghargaan selanjutnya kami mengundang kepada Bapak Marihot Tambunan selaku Senior Executive Vice President Kepatuhan Asuransi PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia.
Terima kasih Pak. Baik Bapak dan Ibu, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Bapak. Sudah kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Itulah tadi 10 perusahaan peraih Insurance Market Leaders 2023 kategori asuransi jiwa. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, izinkan pula kembali kami secara khusus mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang telah mendukung acara ini. Terima kasih tentunya kami ucapkan kepada PT AIA Financial, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, Meditap, PT BRI Asuransi Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Jiwa Star Investama, PT JBA Indonesia, PT Asuransi Wahana Tata, PT Indolife Pensiun Tama, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, PT Mitra Proteksi Madani, Best One Asia Reinsurance Brokers, Igna Asia, PT Sun Life Financial Indonesia, PT Prudential Life Assurance, PT Great Eastern Life Indonesia, PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi, PT Reasuransi Nasional Indonesia, PT Howden Insurance Broker Indonesia, PT Reasuransi Indonesia Utama, PT Lipo General Insurance Tbk, PT Asuransi BRI Life, PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia, PT Lintas Bangun Askrida, PT IBS Insurance Broking Service, PT IBS Reinsurance Brokers, PT Sopo Insurance Indonesia, PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Bani Life Insurance, Mir Group, Asuransi Astra, PT Asuransi Sentral Asia, dan terima kasih kami ucapkan kepada PT Aksa Mandiri Financial Services. Hadirin yang berbahagia, luar biasa pada malam hari ini kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati. Tentunya tak terasa kita telah sampai pada penghujung acara malam hari ini. Dengan demikian selesailah rangkaian acara Insurance Market Leaders Award 2023 Media Asuransi pada hari ini. Sekali lagi atas nama Media Asuransi, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan yang ada. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata saya Fania Marta Dinata
Pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara Insurance Market Leaders Award tahun depan. Selamat malam dan sampai jumpa. Tugu Insurance mengucapkan syukur alhamdulillah atas pencapaian tahun ini di mana kembali mendapatkan Insurance Market Leader 2023 atas kinerja 2022. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para customer, kepada shareholder, kepada karyawan, dan kepada media asuransi yang telah mempercayakan award ini kepada kami. Kami berharap ke depan Tugu Insurance tetap dapat mempertahankan kinerja yang baik ini demi memberikan kepercayaan kepada para pelanggan dan terus maju sukses. Terima kasih kepada media asuransi. Tentunya kami bangga telah mendapatkan penghargaan ini dan kami bersyukur semoga ke depan dengan penghargaan ini bisa memberikan bakti kepada negara melalui asuransi yang terbaik ke depan dan juga memajukan perekonomian Indonesia selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah yang diberikan kepada kami PT Asuransi Jiwasraya Utama atas penghargaan tahun ini. Kami berharap penghargaan ini akan dapat memecut kita menjadi perusahaan leading di digital insurance, dan terima kasih kepada media asuransi yang telah menyelenggarakan acara hebat ini. Mudah-mudahan ke depan media asuransi dan kami semua anggota asuransi jiwa di Indonesia semakin hebat. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada media asuransi selaku pelaksana Insurance Award ini. Juga kami terima kasih kepada seluruh karyawan, manajemen, dan stakeholder Indo lain yang ini untuk kami dedikasikan kepada para nasabah dan seluruh stakeholder Indo lain. Dan lagi kami ucapkan terima kasih kepada media asuransi. Terima kasih kepada media asuransi atas award yang telah diberikan kepada PT Reasuransi Nasional Indonesia sebagai market leader di bidang reasuransi. Ini adalah bentuk motivasi kepada Nasre untuk kami terus fokus pada penyehatan dan ingin sustainable growth ke depannya. Kami juga ucapkan selamat kepada media asuransi yang telah menyelenggarakan acara ini dengan sebaik-baiknya, dan kita tunggu acara-acara media asuransi lainnya. Terima kasih. Selamat kepada media asuransi atas terselenggaranya Insurance Market Leaders Award 2023. Terima kasih kepada media asuransi pula telah merecognize Indonesia Reasuransi Indonesia Utama Persero sebagai market leader untuk kategori reasuransi. Kami sangat menghargai bahwa jerih payah kami, transformasi yang sedang kami lakukan mendapat penghargaan dari media asuransi. Kedepan harapan kami media asuransi semakin sukses, semakin berjaya dalam meningkatkan literasi asuransi bagi masyarakat luas, dan tentu saja meningkatkan kualitas atas Award Insurance Market Leader Awards ini dengan tidak hanya berfokus pada pencapaian gross premium top line, tapi mungkin juga sudah mulai memasukkan metrik-metrik rasio-rasio keuangan yang lain sehingga hasil award ini menjadi lebih esensial dan juga lebih substantif. Indonesia Re sebagai sebuah perusahaan reasuransi ikut mengalami dampak negatif dari pandemi COVID-19 yang baru saja melanda dunia sejak tahun 2020. Namun saat ini kami sedang melakukan transformasi yang signifikan dalam berbagai aspek operasional kami, dari technical, underwriting, operational, data, dan teknologi, dengan harapan kami menjadi lebih sukses di kemudian hari, lebih kokoh dalam menghadapi tantangan di masa depan. Sukses untuk media asuransi Indonesia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada seluruh Laskar Tangguh Mandiri InHealth di seluruh Indonesia atas kerja keras dan kerja cerdasnya sehingga kinerja Mandiri InHealth pada tahun 2022 berbuah penghargaan yang bergengsi dari media asuransi pada tahun 2023 ini. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada media asuransi atas penghargaan yang kami terima di Mandiri InHealth. Tidak lupa kami ucapkan kepada media asuransi
yang memberikan penghargaan bergengsi ini kepada Mandiri In Health. Kiranya di tahun-tahun ke depan pelaksanaan pemberian penghargaan ini semakin baik dan media asuransi tetap menjadi rujukan dan menjadi pemimpin dalam media yang khusus bertemakan asuransi di Indonesia. Kami berharap pada tahun 2023 ini kinerja Mandiri In Health akan lebih baik dan meningkat dibanding kinerja yang sudah baik pada tahun ini, dan Mandiri In Health bisa menjadi life insurance market leaders kembali pada tahun 2024.